Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Usul Datuk Nan Kuniang ditolak Erwin. Ia yang mau dibunuh Ki Ampuh, maka dia sendirilah yang harus menghadapinya. Ayahnya mendengarkan saja, tidak menolak permintaan Datuk Nan Kuniang, tetapi juga tidak membenarkan kehendak Erwin. Serasa tak sabar Ki Ampuh menantikan kepastian. Walaupun ia yakin bahwa perhitungannya tidak meleset, Erwin pasti hangus dimakan api. Akhirnya ia berhasil membunuhnya tanpa meninggalkan bekas, karena bukan tangannya yang diletakkan secara langsung ke tubuh Erwin. Dianggapnya bahwa yang demikian bukanlah pembunuhan atau pengkhianatan sebagaimana pernah diucapkan di waktu ia bersumpah di Mandailing. Ki Ampuh memaafkan dirinya sendiri, sebagaimana banyak manusia dengan wewenang yang ada padanya memaafkan sendiri kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Pagi-pagi, Ki Ampuh pergi ke rumah Erwin yang sudah hangus, pura-pura kaget mengetahui kejadian dan berkata bahwa Erwin masih saudara angkatnya. Dengan wajah yang disedih-sedihkan, ia menerima kabar bahwa penduduk sekitar tidak ada melihat Erwin keluar dari rumahnya yang dimakan api. Tak sempat, begitulah dugaan mereka dan dia tentu mati hangus di dalam. Anehnya, mayatnya yang diperkirakan telah jadi abu atau sekurang-kurangnya hangus hitam bagaikan arang tidak bersua. Semua orang di situ merasa sangat aneh akan hal tersebut. Bagaimana orang yang dianggap pasti terbakar sampai tidak punya bekas mayatnya? Kenyataan itu lalu menimbulkan keraguan-raguan pada Ki Ampuh. Apakah dia bisa juga keluar dalam keadaannya tak dapat bangkit dari tempat berbaring? Apakah ia bisa keluar tanpa dilihat orang, sebagaimana ia dapat saja berjalan di Jakarta di tengah orang ramai tanpa ada yang melihat kehadirannya? Ki Ampuh mulai menyalahkan dirinya. Mengapa ia tidak membunuh Erwin ketika ia sudah tidak berdaya untuk melawan? Yang mencegah ia sampai menghabiskan nyawa orang itu pada saat tersebut adalah sumpah yang pernah diucapkannya. Kini Ki Ampuh merasa dirinya dalam bahaya. Erwin, kalau berhasil menyelamatkan diri, pasti akan melakukan pembalasan. Dan kalau berhadapan dalam keadaan sama-sama sehat dengan orang muda itu, ia memang tidak berani memastikan bahwa Erwin akan dapat dibinasakannya. Mengapa kau sampai hati membakar rumah Erwin? Padahal kau ketahui, ia tidak dapat bergerak dari pembaringannya. Tanya sebuah suara secara tiba-tiba sehingga kagetnya Ki Ampuh bukan kepalang. Oleh banyaknya bertemu dengan Jalubuk di Tapanuli, Ki Ampuh tahu bahwa suara itu tak lain daripada suara ayah Erwin. Aku telah meminta dengan baik agar dia pindah dari sini, tetapi ia tidak menghiraukan. Aku merasa malu karena ia pun sampai hati menjatuhkan nama baikku sebagai dukun. Mestinya ia jangan mau mengobati dan menyembuhkan anak Mukhtar, kata Ki Ampuh dalam usaha membenarkan tindakannya. Berusaha menyembuhkan orang sakit merupakan tugas kemanusiaan baginya. Dia sama sekali bukan hendak menjatuhkan namamu yang tersohor, ujar Jalubuk yang belum memperlihatkan diri. Sebagai orang yang sudah diakui menjadi saudara, mestinya ia menunjukkan padaku bagaimana menyembuhkan gadis itu, dan akulah yang mengobati serta menyembuhkannya. Itulah suatu kesetiaan dalam persaudaraan. Apa yang dilakukannya merupakan tindakan menyaingi profesiku, sedangkan aku harus hidup oleh hasil usahaku. Dialah yang mengkhianati persaudaraan, bukan aku. Jalubuk, kalau kau mau bicara, tunjukkanlah rupamu. Jangan hanya mendengarkan suara. Baiklah, kalau itu yang kau kehendaki, jawab Jalubuk, dan ia menampakkan rupa berdiri di hadapan Ki Ampuh. Kau hendak membunuh anakku. Kau babi hutan yang tak kenal budi, kata Jalubuk. Untuk pertama kali ia mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ki Ampuh kaget. Tidak menyangka akan mendengar penghinaan seperti itu. Jalubuk meneruskan, aku bukan menghinamu seperti yang kau sangka, sebab kau memang sudah hina.
Kau mengemis kepada kami. Kami perlakukan kau sebagai saudara. Kami hormati sebagai seorang berilmu yang pantas dihormati. Tetapi kau mempunyai sifat yang kotor. Sejelek-jelek aku, bukan makhluk sehina kau. Aku manusia sejati. Kau hanya setengah manusia, setengah hewan. Jawab Ki Ampuh. Ia tahu bahwa kini tiada damai lagi. Buruk jahat harus dihadapi dan ditempuh. Tanpa pikir panjang lagi karena tiada pilihan lain, Ki Ampuh menerjang Jalubuk. Kena pada bahunya. Harimau manusia itu mengeluarkan suara, tanda merasa sakit atau pura-pura sakit. Ini namanya ilmu memakan gurunya Jalubuk, kata Ki Ampuh sombong dengan keberhasilannya itu. Kau tidak sepintar yang kau sangka, ha? Mana bisa otak setengah hewan melawan kecerdasan otak manusia sejati. Sakit hati Jalubuk mendengarnya, dan itulah juga yang dikehendaki oleh Ki Ampuh. Sebab orang yang kalap tidak akan dapat memberi perlawanan dengan perhitungan yang baik. Kurasa kau seorang tidak akan mampu melawan aku, Jalubuk. Kau sudah terlalu tua untukku. Terus terang, daripada kau mati karena pukulanku, lebih baik kau kirim anakmu kemari, karena dialah yang melanggar wilayah dan kekuasaanku. Aku dulu datang ke Tapanuli untuk belajar, bukan? Tidak untuk mengalahkan kalian atau menunjukkan bahwa aku lebih hebat daripada kalian. Begitu mestinya seorang pendatang, tahu diri. Tetapi anakmu mau memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ia lebih hebat daripada aku. Itu salah, Jalubuk. Kalau dia menghentikan praktek perdukunan di sini, aku beri dia kesempatan hidup di wilayahku. Ibarat pemerintahan, aku ini harus kalian pandang dan hormati sebagai gubernur perdukunan. Mengerti? Nah, beritahukan itu pada anakmu. Kalian masih bisa selamat. Jalubuk mendengarkan dengan perasaan ditahan. Betapa sombongnya insan yang seorang ini. Ilmu dalam diri orang-orang semacam ini akan membangkitkan keangkuhan, menimbulkan sakit hati dan bencana. Dipandangnya Ki Ampuh tanpa kata-kata. Nah, pergilah, bentak Ki Ampuh sambil menerpa Jalubuk sekali lagi. Jalubuk memukul kaki yang hendak mengenai dirinya dengan tangan kanan dan menolakkan orang sombong itu sehingga terjungkal. Tetapi ia cepat berdiri kembali lalu mencoba menerjang dengan kekuatan penuh ke arah kepala Jalubuk. Manusia harimau itu hanya mengelak. Berkata Jalubuk, barangkali benar katamu, kami ini makhluk-makhluk yang tak tahu diri. Lalu manusia harimau itu menghilang. Ki Ampuh tertawa keras menunjukkan kemenangan mutlak. Lebih dari itu, ia jadi kian angkuh, merasa benar-benar bahwa dialah dukun dan orang sakti tak terkalahkan. Kalau sudah Jalubuk pun dapat dikalahkan, siapa lagi bisa melawan dia? Dalam kunjungannya ke kuburan Datuk Nan Kuniang sekali ini, Erwin mendapat tambahan ilmu lagi. Ilmu pematah segala ilmu yang dikenal anak manusia di permukaan bumi ini. Setelah selesai, diciumnya tangan mayat bernyawa yang berlumuran lumpur dan ia mohon diri. Pesan Datuk Nan Kuniang akan dilaksanakannya. Malam Jumat itu, Ki Ampuh sedang santap dengan istri termudanya yang baru seminggu dinikahinya. Seorang penyanyi tenar, anak orang kaya, tamatan SMA. Suaranya selalu berkumandang lewat radio dan televisi. Banyak pengagum, penggemar, dan orang yang jatuh cinta padanya. Tetapi belum ada seorang pun yang melekat pada hati Josephina Nani Subrata yang berayah asal Priangan dan beribu asal Filipina. Itulah makanya segenap keluarganya heran mengapa akhirnya ia terjerembab di bawah pengaruh dan kekuasaan Ki Ampuh yang dikenalnya ketika mengobati pamannya yang sakit parah. Sedang enak-enaknya menikmati santapan malam, mendadak rumah itu bagaikan digoncang gempa. Lampu listrik di ruang makan tergoncang-goncang, meja pun turut terangkat-angkat. Gempa, kata Josephina.
Tetapi begitu dia selesai mengucapkannya, ia terjerit karena mendadak berdiri di dekat meja mereka suatu makhluk yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Rupanya gagah dan ganteng, tetapi selain daripada kepala itu, semua bentuk dan warna harimau. Tanpa pendahuluan, manusia harimau itu memukul meja dengan kaki depannya, sehingga makanan berantakan. Maafkan aku, Nyonya yang telah diguna-gunai bajingan ini. Aku tidak punya maksud jahat apapun denganmu, tetapi suamimu ini, hewan ganas dalam bentuk manusia ini, harus kupunahkan. Ia tidak berhak hidup lagi, kata manusia harimau yang tak lain daripada Erwin. Ki Ampuh diam tak menjawab. Mungkin semua di luar dugaan. Ia begitu yakin bahwa Jalubuk dan anaknya telah mengaku kalah dan tak akan berani mengganggunya. Kini dia datang dengan diiringkan oleh semacam gempa. Kau menghendaki aku, ini aku sudah datang, kata Erwin. Ki Ampuh diam, ia tak kuasa membuka mulut. Ia telah dipatahkan secara menyeluruh oleh Erwin dengan mengikuti ajaran Datuk Nan Kunyang. Kau pernah membakar rumahku untuk sekaligus membuat aku jadi hangus dimakan api. Memang dengan cara itu aku dapat kau matikan, tetapi Tuhan belum mengizinkan. Kini giliranku membunuhmu dengan jalan yang sama. Nyonya muda, pergilah kau bawa segala milikmu yang berharga. Bagaikan diperintah oleh kekuatan tak terbantah, Josepina menurut. Ia keluar membawa perhiasan-perhiasannya yang berharga. Erwin menyiram tubuh Ki Ampuh dengan bensin yang dibawanya tanpa mendapat perlawanan sedikit pun. Setelah bajunya basah, Erwin melepaskan beberapa pukawannya atas diri orang sombong itu, sehingga ia kini bisa bergerak dan bicara, tetapi tidak mempunyai tenaga perlawanan. Hendak kau apakan aku, saudara? Tanya Ki Ampuh. Saudara? Betul kau tak punya malu. Kini kau panggil aku dengan saudara. Kemarin kau bakar rumahku untuk membakar aku hidup-hidup. Aku menyesal, kata Ki Ampuh. Orang sebusuk kau selalu menyesal dikala terjepit dan menjadi iblis setelah kau bebas dari kesulitan. Ini sesalmu yang terakhir. Aku akan tobat, jawab Ki Ampuh. Dulu pun telah selalu kau mau tobat. Kau katakan, kehadiranku di sini merupakan satu makhluk lebih banyak, dan kehadiranku bagaikan duri di dalam dagingmu. Kau tamak dan serakah. Kalau sekiranya orang semacam kau menguasai sebuah negeri, maka semua rakyat negeri itu kau jadikan budak untuk memuaskan seleramu. Kau kejam tak bertara. Orang seperti kau ini tidak boleh ada di atas dunia. Jadi, kau hendak membunuh aku? Tanya Ki Ampuh. Ya, membebaskan masyarakat dari kejahatan dan kekejamanmu. Dan begitu kalimat itu selesai, ia menyulut baju Ki Ampuh yang sudah basah oleh bensin. Menyalalah ia bagaikan obor. Ia bergerak kian kemari tanpa tenaga, tak dapat keluar. Erwin meninggalkan rumah Ki Ampuh. Orang tidak segera mengetahui bahwa diri Ki Ampuh sedang menyulut harta benda dan rumahnya sendiri. Dan ketika api telah dapat dikuasai dan dipadamkan, polisi menemukan tubuh Ki Ampuh yang telah hangus dalam posisi terbungkuk. Orang mengira bahwa tamatlah sudah riwayat seorang dukun terkenal. Tetapi sesungguhnya hanya tubuhnya lah yang habis. Roh Ki Ampuh telah pindah ke dalam seekor babi hutan sesuai dengan sumpah yang diucapkannya di Tapanuli Selatan ketika ia menuntut ilmu gaib di sana. Kalau aku mengkhianati Jalubuk, Raja Tigor, dan keluarga serta sahabat-sahabat terdekatnya, maka setelah mati aku akan menjadi seekor babi. Tiada keluar biasaan bagi Erwin atau ayah dan opungnya. Ki Ampuh hanya memenuhi janji di bawah sumpah. Setelah kematiannya, Ki Ampuh dalam wujud babi hutan selalu datang ke rumah bekas-bekas istrinya. Ia berkeliling rumah
sambil mendengkur-dengkur dan menggali pepohonan yang hidup di pekarangan, di depan maupun di belakang rumah. Karena kejadian itu selalu terjadi, akhirnya mereka tahu bahwa yang datang itu adalah bekas suami mereka, manusia yang mereka gilai karena kekuatan ilmu pekasih yang disalahgunakan. Ke rumah Erwin pun babi pembawa roh Ki Ampuh itu datang. Pernah Erwin melihatnya duduk menghadapi pintu rumah Erwin. Ketika Erwin memandangnya, ia menangis. Mungkin suatu penyesalan, mungkin juga hendak mengatakan bahwa ia ikhlas menerima hukumannya sesuai dengan sumpahnya. Demikianlah kisah Erwin si manusia harimau dalam episode Manusia Harimau Merantau Lagi. Untuk sahabat Lapo Cabiak yang telah setia mengikuti cerita ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari pesan-pesan yang tersirat di dalam cerita ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan kelanjutan cerita Erwin si manusia harimau dengan judul Manusia Harimau Marah. Sampai jumpa.